Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-18. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Marketplace Inc. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, saya barusan, sekarang masih berlangsung Zoom sama Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, yang dulu adalah Bupati Kulon Progo dan memenangkan penghargaan dari International Council Small Business ICSB untuk pembinaan UKM yang terbaik di Indonesia, dan pernah saya ajak ke United Nations karena 27 Juni itu memang Hari UKM sedunia. Indonesia inisiatornya. Saya dulu staf khusus di UKM. Nah, saya mengawali ICSB. Sekarang saya incoming chairman ICSB. Jadi kita mau bikin Women Entrepreneur. Saya tidak tahu ini apa hubungannya dengan Syahid dan MMTC hari ini, tapi saya kenal kalau Syahid itu Ibu Mirianti Sukamdhani. Ya, saya dekat sekali. Kemudian yang adiknya juga yang ketua BRI, ketua Apindo, saya juga kenal dekat. Pokoknya dengan keluarga Syahid ini saya sangat dekat. Nah, seorang perempuan kan. Nah, kita itu Women Entrepreneurship antara ICSB, Marketplace, kemudian PPPA, Kementerian PPPA, Ibu Bintang, dan Pak Hasto. Tadi saya lari ke sini. Silakan Ayu Ambalika. Baik Pak. Nah, sebelum kita masuk ke segmen pertama nih, Marketeers, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini, secara virtual tentunya. Ada Profesor Dr. Insinyur Khalil M. Kum, IPU, Rektor Universitas Syahid. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ayu. Terima kasih. Selamat pagi. Kesempatan yang luar biasa pada pagi ini. Selamat pagi Pak Hermawan. Ya, panggilannya Amba, panggilannya Amba. Oh, panggilannya Ambar. Iya, Pak. Iya. Kastanya kasta raja di Bali, Pak. Ini dari Bali. Oh, Masya Allah. Jadi betul Pak Hermawan, kita ini foundernya adalah dari Pak Sukamdhani. Tentu Bapak sudah sangat kenal dengan beliau. Kita pernah ketemu enggak, Pak Khalil? Kita Ya? pernah Kita pernah ketemu di Syahid dulu, Pak. Tapi Bapak di depan, saya di belakang itu. Pasti pernah ketemu lah. Jadi yang tadi Bapak sampaikan betul, kita ini perguruan tinggi yang didirikan oleh seorang pengusaha yang sukses, Pak Sukamdhani, kemudian dilanjutkan oleh putra dan putrinya, Bu Yanti, Bu Eksakti, ada Pak Nugroho, Pak Haryadi tadi yang disebut. Ya, saya kira ini kita sangat relevan sekali untuk sama-sama kita. Ini seluruh keluarga, Bapak Ibu almarhum juga saya dekat, ya. Semua saya kenal. Oh, baik. Nah, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ambar. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada juga yang telah bergabung bersama kita pada hari ini, Insinyur Nur Iza MSc, Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Selamat pagi Bapak, sehat-sehat ya Bapak ya? Ya, selamat pagi ya, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita sehat terus. Selamat pagi Mbak Ayu, salam hormat kami kepada Bapak Hermawan Kartajaya dan Profesor Khalil. Sungguh ini kebahagiaan dan kebanggaan kami bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan Pak Hermawan dan Profesor Khalil. Ya, dengan Universitas Syahid, Pak, ya. Semoga semuanya diberikan lancar semuanya. Kepada Bapak Hermawan, saya Nur Iza Pak Hermawan,
saat ini Ketua Sekolah Tinggi Multimedia. Saya bulan Mei tahun 2018 berada di panggung bersama Bapak Hermawan saat itu. Di mana, Pak? Bentar-bentar. Ya, ini Pak, Bapak masih ingat apa itu? Hotel apa namanya ya? Yang di Jalan Casablanca. Oh iya. Apa yang tempat pernikahan si Atta Aurel kemarin. Ya. Saya juga lupa. Ini 74, Pak. Hampir 74. Jadi Ya, jadi roto. ceritanya saat itu Pak Hermawan memberikan anugerah kepada kantor kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oh, Bapak Kominfo ya? Bapak Ya, Kominfo. Kominfo. Sekolah Tinggi Multimedia ini adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Kominfo, Pak Hermawan. Ya, sekarang menterinya ini juga teman dekat saya. Pak Menteri ya, siap ya. Nah saat itu Pak Hermawan menganugerahi kami ya atas nama Kementerian Kominfo. Saya yang hadir karena saya sebagai Kepala Humas Kominfo saat itu mendapatkan apa namanya Brand of the Year. Ya, menterinya waktu itu siapa, Pak ya? Menterinya siapa? Pak Rudiantara, Pak. Ya. Oh iya, itu ya, yang ngasih nomor handphone ini, Pak. Nomor handphone Telkomsel ini dari dia. Oh, Pak Rudiantara. Saya dekat terus, Pak. Mulai dari Pak Tibatul sampai sekarang. Terus, sama terus. Ya, syukuran, Pak. Ya, saat itu Bapak berikan kami Brand of the Year 2018 untuk sektor non-komersial. Ya. Yang komersial yang mendapatkan saat itu adalah PT Astra Internasional. Bagus, Pak. Memang luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, saat ini saya sudah pindah tugas semenjak 2018 akhir itu ke Sekolah Tinggi Multimedia, Pak Hermawan. Tapi tetap tercatat Kominfo ya? Kominfo. Jadi saya tetap menjadi di bawah Kominfo karena itu memang perguruan tinggi di bawah Kominfo. Seperti standar. Kominfo yang ditugasi di MMTC ini ya. Ya, bagus. MMTC, betul. Dan akan bertransformasi ya menjadi Institut Digital Nasional University ya. Lah, kebetulan juga ini sesuatu yang wonderful banget. Bapak Menteri kami, Bapak Joni Gerald Plate, memiliki visi untuk membesarkan Sekolah Tinggi Multimedia. Karena tantangan digital ini harus dikejar sehingga dari dalam Kominfo harus ditumbuhkan yang telah dimiliki yaitu Sekolah Tinggi Multimedia harus bisa menjadi Center of Excellence di bidang digital yang berreputasi secara global gitu. Silakan Mbak, nanti menjadi IDNG. Ya, nanti bisa diceritakan lagi. Silakan dilanjut dulu. Baik Pak Hermawan, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke segmen pertama nih, Marketeers. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita pada hari ini, Pak Hermawan Kartajaya akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Silakan Pak Hermawan. Ya, kalau saya cuma mengawali aja, mau menunjukkan buku Winning the Future ini waktu hadiah dari Philip Kotler. Dia menulis buku tentang Mark Plus ini 31 tahun. Waktu ulang tahun ke-30 tahun lalu kita dikasih buku ini. Beliau tidak pernah menulis corporate book. Ini pertama kali corporate book yang dia tulis bersama Profesor Widenwan dari Nanyang, Singapura, dan mengenai kisah saya Mark Plus. Jadi di sini ada gabungan antara marketing dan entrepreneurship. Waktu itu entrepreneurship belum terlalu terkenal. Nah, kemudian kalau saya memang kenapa kok dituliskan buku, ya memang saya berkarya sama beliau 23 tahun. Jadi ada marketing 3.0, 4.0, 5.0, 27 bahasa, 24 bahasa. Ini sudah 15 bahasa.
baru 7 bulan. Ini buku lagi laris bukan main. 3.0 itu, mohon maaf, itu marketing berdasarkan Nabi Muhammad. Jadi harus jujur. Nah, marketing itu bahayanya kalau tidak ada kejujuran. Zaman belum ada teknologi sudah dipakai untuk bujukin orang. Nah, 4.0 itu 24 bahasa, itu memang terbitnya 2017, itu mengenai teknologi. Jadi kita punya buku digital, Pak, sudah 4.0, tapi prinsip dasarnya dari 4A jadi 5A. Nah, 5.0 ini gabungan. Dengan adanya teknologi kan mengerikan, terutama untuk Pak Nur Isa ya, kan mengerikan kalau teknologi itu katanya siapa, customer itu akan bertambah powerful. Yang pasti powerful itu ya big data, Pak. Yang punya big data siapa? Perusahaan. Kalau customer ini small data, Pak. Di sini ini small data. Ya, toh, sebetulnya big data itu tetap dikuasai oleh produser sama seller. Coba lihat aja Profesor Zuboff dari Harvard Business School itu perempuan menulis saking pegele deh, saking pegele. Ya toh, bahwa sebetulnya it's not you get free information from Google, but Google get your free information. Dan itu dikumpulkan semua menjadi, makanya sekarang yang menentukan tren mobility selama pandemi apa Google semua, Pak. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan membeli dari Google, data-data kita itu dijual, Pak. Sekarang contohnya hampir saben hari saya mendapat call dari perempuan-perempuan umur 20-an, dari mana data saya diketahui, Pak? Nggak mungkin toh kalau nggak dijual. Semua perusahaan ngomong katanya data security. Enggak lah, Pak, bocornya macam-macam. Ya, ada yang dijual, ada yang nggak sengaja. Nah, akhirnya kalau manusianya tidak di atas mesin itu bahaya, Pak. Makanya kalau data information knowledge itu diolah oleh mesin. Nah, tapi atasnya insight wisdom. Nah, saya tahu kalau keluarga Syahid itu betul-betul Pak, Jowo gitu ya. Jadi wisdom Jawanya itu dipakai terus. Kalau katanya Pak Sultan, loh Jawa itu kan wisdomnya sudah dari Buddha, dari Hindu, Islam, dan kalau lihat Solo Jogja itu kan hampir semua agama ya ada di situ toh, Pak. Biasa aja dalam satu keluarga di Solo itu saudaranya Katolik, terus di sini Islam, biasa aja, tidak ada berantem itu tidak ada. Jadi saya juga sering disebut ketua NU cabang Katolik katanya. Jadi orang Katolik penggemar Nabi Muhammad. Jadi sekarang itu jawabannya omni. Mau menang-menangkan sendiri itu tidak ada caranya, ya toh. Apalagi dengan teknologi. Teknologi itu harus meningkatkan humanity, Pak Kolil. Jadi saya tidak percaya kalau teknologi itu hanya teknologi tok, malah bahaya kalau teknologi tok. Nah, jadi Gen Z ini yang tergila-gila oleh teknologi, apalagi Gen Alpha, seperti anak cucu saya, SMP kelas 1, kelas 7 ya, itu kalau diajak ngomong sama papanya nggak mau, game terus, Pak. Nah, ini apa yang ada di game itu kita tidak ngerti, ya Pak. Orang berantem, orang tembak-tembakan, lama-lama kan jiwanya jadi kayak begitu. Kan jarang ada game yang mengajarkan apa, yang ngajak main, ayo kebaikan, cinta sama orang, kasih, kan jarang. Kan seru itu kan tembak-tembakan. Nah, ini memang bahaya kayak gini. Makanya marketing 5.0 itu jadi laris. Nah, tahun depan saya keluar buku ini, Pak. Ini Indonesianya. Ini buku laris di Indonesia. Habis terus. Apa judulnya itu, Pak? Sial, Pak. Bakon, Metro, Gareng, Semar, Pak.
Untuk kawan ini. Nah, coba slide-nya Sial dikeluarin. Nah, Bagong itu kan kreatif, Pak. Petro itu inovatif. Bedanya apa? Inovatif itu solusi, Pak. Asal kreatif bahaya. Nah, kalau kita tidak menciptakan culture yang bagus, maka bawahan itu cuma melakukan improvement, Pak. Jadi improvement sama innovation itu beda jauh. Nah, PIPM ini bisa digenjot pakai mesin. Memang productivity meningkat, improvement bisa, karena menguasai big data, toh, Pak. Profesional, itu kampus-kampus biasanya profesionalisme, Pak. Dan masuk manajemen. Masuk manajemen tidak berani, tidak ada leadership-nya, tidak ada entrepreneurship-nya. Puno kawan habis, Pak. Karena Pandawa Limo. Nah, Kulo Sadewo itu productivity, kemudian Arjuno itu improvement, Bimo itu profesional, lambangnya. Yudhistiro itu manajer, Pak. Kakaknya. Nah, zaman normal itu kampus biru, Pak, yang ada di bawah. Makanya sekarang tidak cukup, ini mesti dicampur. Jadi Sial itu bahasa Perancisnya langit, Pak. Kebetulan naik ilmu gadok ini, Pak. Nah, jadi saya memadukan dua ini, makanya saya masuk Dewan Pendidikan Tinggi. Jadi sekarang ini diminta oleh Prof. Nizam, Dirjen Dikti, dan Prof. Wikan yang ada di Dirjen Diksi, itu dua dirjen ini, dan saya kenal Mas Nadiem sejak lama. Nah, Pak Jokowi ini kan berani mengangkat orang bukan profesor, Pak, bukan doktor. Revolusi. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi dosen itu mesti melepas 5 semester aja di dalam kampus. 2 semester kalau boleh belajarnya di luar. Bisa belajar di luar negeri, belajar di desa, bisa magang. Magang di Makpres juga boleh, makanya MTC ini kan kebetulan bagus sekali, ada animasinya, apa silakan loh. Magang di tempat kita, magang bersertifikat, ditambah 1 semester, nanti kalau semester akhir biasanya adalah belajar prodi lain. Nah, prodi yang banyak itu adalah marketing dan entrepreneurship, Pak. Makanya hari ini sebentar lagi saya sudah disiapkan, sebentar lagi MOU antara kita dengan Syahid katanya ya, untuk sertifikasi. Nah, kita itu vokasinya, Pak. Buku-buku Makpres itu bersama Kotler itu semuanya vokasi. Philip Kotler itu father of modern marketing, kalau textbooknya dia punya tim lain, Pak. Saya nggak ikut-ikut textbook. Saya 23 tahun loh, Pak, bikin buku terus. Mana slide-nya 3.0, 4.0, 5.0? Coba keluarin, tunjukin buku yang 3.0. Ini yang tadi saya ceritakan itu. Jadi 23 tahun, Pak. Bestseller dunia. Wiley, Pak. Kalau buku saya yang diterbitkan Gramedia banyak, Pak, puluhan dah. Saya ngitungnya yang ini aja, yang internasional. Nah, ini, Pak. Itu Nabi Muhammad, ini digital, ini jawab gabungan, Pak Kolil. Iya. 15 sudah, Pak, 15 bahasa, Pak. Yang ini, Pak. Kalau ini dasarnya tahun depan, namanya entrepreneurial marketing, Pak. Di mana Sial itu entrepreneurnya, Pak. Iya. Kalau PIPM itu profesionalnya. Jadi ini mesti dicampur. Entrepreneur seperti Pak Haryadi butuh profesional di hotel. Tapi kalau profesional tidak berjiwa entrepreneur, tidak bisa, Pak. Entrepreneurnya tidak mengakui profesional, tidak bisa. Leader perlu manajer. Inovator perlu improvement, Pak. Kemudian kalau creativity butuh productivity. Tidak bisa, dua ini tidak bisa. Dua hal yang bertentangan, mesin sama human, Pak. Nah,
Sial itu tetap human, Pak. Mesin itu tidak bisa, cuma bisa membantu memfasilitasi sial, Pak. Tetapi the real sial itu dari apa? Insight dan wisdom. Kalau data, information knowledge itu diolah sama mesin. Paling BIPM, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan saya sekarang duduk di Dewan Pendidikan Tinggi. Prof. Nizam itu tertarik. Loh iya ya. Ini ada konsep Indonesia sendiri yang nanti mendunia, Pak. Jadi tahun depan buku saya bersama beliau itu Entrepreneurial Marketing. Lagi ditulis oleh Dr. Jackie Musri sekarang. Orang saya 25 tahun, adiknya Irwan Musri itu loh, Pak. Nah itu doktor dari UI, ya, dan dia ketua alumni S2 S3 UI, Pak. Nah, tapi beliau itu juga ketua Persatuan DJ se-Indonesia. Jadi ya otak kiri kanannya nyambung, Pak. Nah, jadi sekarang Pak Kolil, tujuan kita nanti sebentar lagi ini mau Teken. Biasanya kadang-kadang kita ini terlalu banyak acara, Pak. Teken, tidak ada juntrungannya. Sertifikasi kita ada brand, sales, sama service, Pak. 3 ada digital marketing, Pak. Digital marketing. Nah, ini ada 3 tingkat lagi. Tingkat 14, biasanya untuk student. Tingkat untuk dosen BNSP, kita ada sertifikasi marketing BNSP. Kemudian yang atas, yang tingkat Asia, Pak. Nah, harganya lain-lain. Sekitar 500.000, 2 juta, 20 juta. Saya disiapin sudah Teken sama Bapak, mudah-mudahan bukan Teken toh, Pak. Tapi benar, kita sudah bekerja sama dengan 40-50 universitas sudah beberapa tahun. Nah, kita punya digital marketing juga, ya. Nah, ini mungkin sama MMTC nanti bisa, bukan cuma magang, tetapi ini. Kemudian kita punya Marketplace Tourism juga, Pak, yang kalau ibu kita itu menyelenggarakan Trisakti Award, saya bikin Planet Tourism Indonesia. Kita saling tahu lah, saling membantu. Karena saya dulu di BPPI, Pak, Badan Pariwisata Indonesia 5 tahun. Saya membantu ibu, makanya kantornya kan di Sahid sana, Pak. Jadi saya sering meeting di sana. Nah, itu dulu Bapak-bapak, supaya kita tahu di mana arah pembicaraan kita hari ini menuju MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, juga kita menawarkan kalau mau bersertifikasi digital marketing dengan Jogja, dan juga nanti MOU dengan Said bisa langsung jalan. Juga nanti bisa magang bersertifikat. Magangnya bisa di tempat kita atau di klien-klien kita. Klien kita kan 31 tahun, Pak. Sudah bukan cuma BUMN aja, swasta dan macam-macam, sudah seluruh industri. Jadi silakan monggo. Ya, itu aja dulu, Amba. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Founder and Chairman Marketplace Inc. Selanjutnya kita akan beralih nih ke narasumber kita yang selanjutnya. Marketeers, sesuai dengan visi menjadi pusat pendidikan tinggi multimedia terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, STMM bertekad untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang handal dan siap berkompetensi di bidang komunikasi dan informatika, penyiaran dan juga multimedia, serta mengembangkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bagaimana strategi Bapak Insinyur Nur Iza, MSc, Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, memimpin Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta? Sesaat lagi Pak Nur Iza akan berbincang bersama Pak Hermawan Kartajaya untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah sesuatu yang sudah berlalu. Untuk itu, selama kamu masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat belajar, ST Multimedia dapat mengawali harimu untuk membuat cerita yang baru di dunia penyiaran.
ST Multimedia merupakan sekolah tinggi yang fokus pada bidang penyiaran dan multimedia, serta menjadi tempat terciptanya sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan tentunya profesional. Lebih dari 5.000 pendaftar masuk di penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya. Dan lebih dari 60% di setiap lulusan ST Multimedia langsung bekerja di industri penyiaran dan multimedia. MMTC itu sebuah institusi milik negara, di mana lembaga pendidikan ini bisa menawarkan orang-orang yang punya values untuk meningkatkan kreativitas, inovasi bagi aspek-aspek industri kreatif yang memungkinkan untuk berkembang dan meluas. ST Multimedia selalu bekerja keras untuk menjadi langkah maju bagi orang yang bermimpi meraih masa depan yang lebih cerah. Kekuatannya adalah memberikan praktek secara langsung layaknya standar internasional dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang tidak kalah saing. ST Multimedia menyelenggarakan program pendidikan Diploma 4 dan Strata 1 yang lengkap di bidang penyiaran dan multimedia. Manajemen produksi siaran, manajemen teknik studio dan produksi, manajemen produksi pemberitaan, manajemen informasi dan komunikasi, Ada telepon masuk soalnya. animasi, Ada telepon masuk. dan teknologi permainan. ST Multimedia akan terus memberikan inovasi dan menggali potensi mahasiswanya untuk dibawa ke kancah nasional maupun internasional. STMM menjadi tempat saya dan teman-teman untuk mengawali, mengenali, dan mendalami ilmu broadcasting dan film. Kampus ini juga melatih saya untuk selalu bekerja kreatif dan bertanggung jawab. Belajar di ST Multimedia membekali diri saya untuk bersaing di dunia industri, karena ilmu yang saya dapatkan sejalan dengan perkembangan industri game saat ini. Mari merajut masa depan kamu bersama ST Multimedia. Seperti apa yang kamu bayangkan, seperti apa yang kamu impikan. Karena kami selalu memberanikan diri untuk memperluas cakrawala impian, menjadi pusat pendidikan tinggi multimedia terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional. Baik, marketers, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Insinyur Nur Iza, MSc, Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Hermawan Kartajaya. Marketers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Pak Hermawan, Pak Nur Iza, silakan. Ya, Pak Nur Iza, silakan, monggo. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang besar bagi kami dari Pak Hermawan Kartajaya beserta tim untuk kami bisa sharing dalam acara yang sungguh ini sebuah kehormatan bagi kami yang diadakan oleh Mark Plus oleh Pak Hermawan Kartajaya. Salam kami kepada Bapak Hermawan Kartajaya dari saya sendiri dan juga rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Multimedia. Salam juga kepada Bapak Profesor Dr. Khalil. Ya, salam kami dari Sekolah Tinggi Multimedia juga kepada Profesor dan seluruh sivitas Universitas Syahid
dari presentasi Bapak tadi sungguh kami seakan-akan mendapatkan banyak inspirasi gitu Pak ya. Ternyata gerakan dari Syahid itu begitu remarkable, begitu kentara banget gitu ya gerakannya untuk bisa menjadi universitas yang reputable, yang kuat, dan berkualitas gitu. Dan juga dari ulasan dari Bapak Hermawan tadi sungguh ini membuat panas kami Pak ibaratnya. Karena posisi kami sebenarnya sama, yaitu bagaimana agar mahasiswa yang ada ini memiliki kesempatan yang besar sebelum dia lulus Pak untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Yaitu mahasiswa STM ini bagaimana memiliki exposure yang banyak, yang memiliki pengalaman yang bagus, karena mereka ini berada di Yogyakarta, di experience learning-nya bagus di sana. Ibaratnya apa ya, niche ecosystem for creative student gitu, Prof. Pak Herman Kertajaya. Dan juga mahasiswa ini exposure-nya melalui kompetisi-kompetisi. Mahasiswa kami banyak mengikuti kompetisi-kompetisi, misalnya baik itu yang terkait dengan ilmu komunikasi, bahkan mungkin tidak terkait dengan ilmu yang ada, tetapi misalnya dia menjadi Instagram ya, selebgram gitu ya, dan ya bisnisnya bagus melalui situ, dan juga berkreasi misalnya ikut peragaan dan masing-masing dan lain-lain sebagainya, dan juga exposure melalui magang. Kebetulan sekarang ini di era kampus Merdeka, memang 2019 Pak Hermawan, kami awal 2019, akhir 2018 kami masuk. Mahasiswa ini perlu magang yang cukup, tidak hanya singkat saja gitu Pak Hermawan. Sehingga kami kumpulkan sekitar akhir 2019 yaitu November, perusahaan-perusahaan penyiaran Pak Hermawan. Kami kumpulkan di Kebon Jeruk. Kami apa yang STMM bisa tingkatkan, yang bisa kolaborasikan dengan industri penyiaran, apa yang dibutuhkan sehingga kami siap seperti itu. Salah satu yang masukan mereka adalah bagaimana kalau magang rekan-rekan STMM itu jangan cuma 3 bulan tetapi 6 bulan. Kenapa begitu? Karena ternyata industri ini butuh engagement. Nah, saya kebetulan memiliki pemikiran yang sama sebelumnya, makanya kami undang mereka. Loh, ternyata mereka memiliki hal yang sama. Nah, kemudian akhir 2019 ini juga ada Pak Nadiem Makarim meluncurkan Merdeka. Baik, pemirsa, mungkin kita akan lanjut dulu. Pak Hermawan sama Pak Kolil mungkin bisa kita bisa masuk ke sesi tanya jawab sedikit dulu ya Pak. Belajar dan kemudian dikembangkan menjadi Profesor Kolil. Kami Sekolah Tinggi Multimedia juga sebelumnya, sehingga terus terang agak putus tadi ya Mbak. Kayaknya karena pakai telepon. Sekarang sudah bisa kembali lagi ya suara saya. Iya Pak, silakan Pak dilanjutkan dulu Pak. Baik, ya. Jadi Pak Hermawan, mahasiswa kami memang kami dorong untuk exposure yang banyak, sehingga nanti tadi ibaratnya surat keterangan pendamping ijazahnya itu memiliki rentetan pengalaman yang sangat bagus ketika beraudiensi dengan industri atau berusaha memiliki pengalaman yang sangat bagus. Kebetulan di Jogja ini merupakan area yang bagus untuk mencari experience ya selama mereka kuliah. Belajar tidak di dalam kelas itu tadi. Artinya di Yogyakarta ini mereka berkreasi karena di sana banyak talent-talent yang relatif besar. Nah, kami juga sudah mengadopsi pola kampus Merdeka, sehingga nanti seperti yang Pak Hermawan tawarkan tadi untuk bisa magang, tidak hanya magang, tetapi apa istilahnya ya, mahasiswa bisa mengambil 20 SKS selama 1 semester di sana, full. Nah, nanti bagaimana caranya, bagaimana apa yang prosedur dan lain sebagainya. Barangkali itu hal yang bisa kita jajaki Pak Hermawan, karena bagaimanapun juga mahasiswa ini membutuhkan sesuatu, dan kebetulan Pak Hermawan memiliki branding, memiliki reputasi yang sangat bagus. Bagi mahasiswa yang bisa masuk ke sana, itu alangkah kesempatan yang sangat besar gitu. Nah, sebagai gambaran barangkali kami mohon izin untuk share screen ya, karena tadi diminta untuk nyiapin paparan. Kami coba tampilkan screen kami coba buka ininya dulu. Mohon maaf ini ternyata dari arah belakang. Ini Sekolah Tinggi Multimedia, gedung yang ada di depan ini adalah kampus Sekolah Tinggi Multimedia sampai ke belakang. Namun gedung yang tinggi di sana itu bukan milik Sekolah Tinggi Multimedia, kebetulan bersebelahan dengan Hotel The Ritz gitu ya. Dulu namanya Syahid Ritz, kalau nggak salah mungkin ada kaitannya dengan Syahid. Berikutnya, ini yang
tadi disampaikan oleh Profesor Khalil juga dan Bapak Hermawan bahwa perguruan tinggi saat ini juga menghadapi situasi yang realistik itu ya di lapangan. Kita mengalami sebuah reality show yang begitu cepat bergeraknya, disrupsi teknologi, bagaimana sosial demografi ini berubah, dan kita juga menjadi bagian bagaimana mendorong, membantu, mendukung daya saing nasional. Apabila kita memiliki mahasiswa yang bisa kita didik, yang bisa kita leverage dengan kemampuan skill yang bagus, maka itu akan mendorong daya saing bangsa. Nah ini kalau bicara mengenai sekolah tinggi multimedia, ketika kami hadir memang kita dorong Pak, bagaimana pelayanan internal dan penguatan internal ini bagus, sehingga nanti mahasiswa ini bisa berjalan dengan lancar ketika menjalankan studinya di sekolah tinggi multimedia tanpa kendala, dan juga mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih besar, sehingga manajemen di internal itu bisa ringan, sehingga mahasiswa bisa berbuat bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Kemudian kita di samping itu juga melakukan rebranding, sehingga nanti kita dorong sekolah tinggi multimedia ini semakin meningkat reputasinya. Untuk reputasi mungkin kalau Profesor Khalil belum banyak tahu sekolah tinggi multimedia, kami dulunya ini MMTC, yaitu Multimedia Training Center, yang didirikan oleh pemerintah Jepang bantuan itu tahun 1985 di Jalan Magelang KM6 Yogyakarta. Nah, saat ini makanya kekuatan sekolah tinggi multimedia memiliki sarana dan prasarana yang boleh dikatakan relatif lengkap untuk bidang penyiaran, dan juga daya dukung lain untuk prodi-prodi lain seperti animasi dan game dan lain-lainnya. Nah, STMM ini makanya juga banyak dikenal kalangan SMK, SMA, sehingga mereka memiliki banyak juga yang memiliki eager masuk ke STMM. Nah, artinya secara nama STMM di kalangan SMA, SMK ini lumayan bagus. Ya. Berlokasi di area strategis di Yogyakarta, ya, dekat dengan UGM, dekat juga dengan kampus-kampus swasta lainnya, berada pada ekosistem yang mendukung kreativitas dan kemudahan jejaring talenta seni dan budaya di wilayah DIY dan sekitarnya. Terjalinnya kerjasama dengan industri penyiaran untuk penyerapan lulusan STMM. Dan lahan kami di sana 6,8 hektar yang dapat kita kembangkan juga, tapi harus kita kembangkan dari bangunan-bangunan yang ada untuk kita tingkatkan. Nah, di sini peluang, artinya industri multimedia ini, kami memiliki jurusan saat ini, yaitu 3 jurusan. Jurusan yang pertama, jurusan penyiaran, jurusan informasi dan komunikasi publik, jurusan animasi dan teknologi permainan. Nah, di sini ada prodi-prodinya, misalnya penyiaran ada 3 prodi, yaitu pemberitaan, produksi siaran, dan teknik studio produksi. Informasi dan komunikasi publik ada 1, yaitu manajemen informasi dan komunikasi. Kemudian animasi dan teknologi permainan, animasi dan teknologi permainan, prodinya masing-masing. Nah, terus terang juga mendalami apa yang berkembang, artinya talenta-talenta ini harus memiliki skill yang cukup bagus, terutama di bidang digital. Kita juga dorong sehingga mahasiswa jurusan informasi dan komunikasi publik ini memiliki skill coding. Jadi dari pelajaran yang ada, kita mulai ajarin skill coding yang mereka bisa mulai, karena anak-anak muda cepat sekali belajar. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari prodi-prodi yang ada di sekolah multimedia ini, secara market di lapangan itu masih dibutuhkan atau tidak, gitu ya. Ini menurut LinkedIn tahun 2019, kebetulan kami waktu itu mencatatnya di 2019. Kemudian ada penelitian berikutnya dari LinkedIn, itu masih relatif. Kebetulan beberapa materi ini berada di area yang sifatnya marketing atau media communication ada di sana. Nah, dari 8 bidang inilah yang saat ini dipelajari atau ditekuni oleh sekolah tinggi multimedia, yaitu ada 25 area menurut LinkedIn, ada 8 bidang yang memang menjadi fokus dari sekolah tinggi multimedia. Jadi ibaratnya dari skill adalah sesuatu yang masih ongoing kebutuhannya. Nah, kemudian ini yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa Pak Joni G. Plate memiliki eager yang sangat kuat sekolah tinggi multimedia ini bisa menjadi maju. Kenapa? Karena beliau, Pak Presiden menekankan transformasi digital ini harus diakselerasi. Tidak hanya biasa, harus akselerasi. Nah, salah satu yang menjadi transformasi digital, Pak Menteri menekankan di samping infrastruktur, ya, kemudian di samping sifatnya aplikasi kepemerintahan, swasta, bisnis, bagaimana proses itu bisa juga berjalan pemanfaatannya.
Yang tidak kalah penting dan justru ini sangat penting secara jangka panjang itu adalah bagaimana penguatan SDM yang ada. Penguatan SDM ini ada dua sisi. Yang satu adalah sifatnya SDM general, lulusan-lulusan yang bisa dikembangkan melalui kolaborasi pelatihan-pelatihan. Dan juga ada SDM yang bisa dibina melalui kampus yang secara formal. Dan justru ini memiliki kekuatan yang sangat bagus apabila diberikan penekanan, diberikan fokus untuk peningkatan, untuk penguatannya. Makanya beliau, Bapak Joni G. Plate, memiliki visi bagaimana mentransformasi Sekolah Tinggi Multimedia ini menjadi IDN, yaitu Institut Digital Nasional, ini bahasa Indonesia IDN. IDNU itu artinya nanti bahwa ini adalah Universitas IDN, Institut Digital Nasional IDN University, berarti begitu. Nah, rencananya akan ada sekolah-sekolah atau fakultas-fakultas yang dinamakan sekolah-sekolah. Nah, untuk program yang paling dekat ini, salah satu arahannya adalah kita membentuk program S2 bidang kebijakan digital sehingga nanti bisa secepatnya dimulai untuk peningkatan branding S2. Nah, ini ada 4 sekolah yang nantinya akan ditekuni Sekolah Tinggi Multimedia ke depan, dan arahan Bapak Presiden untuk Sekolah Tinggi Multimedia ini tidak hanya di Yogyakarta. Ketika Bapak Menteri Joni G. Plate melapor kepada Pak Presiden, jawaban Pak Presiden adalah kembangkan STMM menjadi Institut Digital Nasional dan perbanyak kampus-kampusnya di 7 kota di Indonesia. Jadi penekanan Pak Presiden justru malah memberikan tambahan lagi, yaitu kampusnya agar bisa ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, penekanan IDN ini mungkin barangkali tidak seperti SAHID, tidak seperti UGM, tidak seperti UI. Kampusnya adalah spesifik seperti kampus negeri lainnya, tapi memiliki Center of Excellence yang spesifik di bidang digital. Nah, di sini ada 4 sekolah, yaitu Sekolah Komunikasi Digital, Sekolah Pascasarjana Kominfo, Sekolah Bisnis dan Platform Digital, Sekolah Kebijakan dan Regulasi Digital. Nah, di sini area yang ingin dimasuki untuk IDNU nantinya, kalau sekarang kami sudah ada, yaitu ada di Komunikasi dan Media Digital, yaitu STMM, itu akan menjadi bagian daripada IDNU yang ada di nomor 2 dari kiri ini. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah sifatnya kemasyarakatan, yaitu komunikasi dan media digital. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi digital, yang keempat adalah aspek tata kelola dan kebijakan digital. Ini yang akan dimasuki oleh Sekolah Tinggi Multimedia ketika menjadi IDNU nantinya. Nah, demikian juga untuk perluasan metode belajar, kita tentu mewadahi apa yang menjadi perkembangan saat ini, di mana mau tidak mau mahasiswa di seluruh dunia sejak Maret 2020 yang lalu semua going to online gitu ya. Kalau di penelitian-penelitian dulu bagaimana agar online bisa jalan, kampus-kampus seluruh dunia yakin bisa online, tetapi online tidak dijalankan sepenuhnya. Tapi ternyata disruption karena pandemi, semua bergerak ke arah disruption, semua menjadi online. Tentu kami Sekolah Tinggi Multimedia juga menyesuaikan hal itu dan sudah berjalan dari tahun lalu sejak Maret sampai saat ini ternyata, dan moga-moga ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk semakin improve, untuk mengambil experience yang ada, sehingga kita bisa semakin meningkatkan capability kami, tidak hanya di kelas yang seperti sebelumnya, tetapi juga yang sifatnya online. Ini yang menjadi penekanan ke depannya. Kemudian tadi sudah kami sampaikan untuk Sekolah Tinggi Multimedia mahasiswanya ini memiliki kesempatan magang untuk juga kampus merdeka, dan ini sudah kita adopsi kampus merdeka ini menjadi kurikulum. Jadi kita punya kurikulum besaran 20 SKS bagi mahasiswa yang ingin mengambil. Nah, ini kira-kira salah satu juga yang menjadi masukan dari rekan-rekan di Kominfo beserta konsultan yang ada, agar Sekolah Tinggi Multimedia juga memiliki digital hub atau collaboration yang sebenarnya secara fisik tadinya sudah kita siapkan di akhir 2019 areanya, tapi belum fisik di internalnya. Sebenarnya sudah kita siapkan, namun karena pandemi jadi belum kita lengkapi, sebenarnya seperti itu. Kira-kira demikian dari Sekolah Tinggi Multimedia. Mohon masukan-masukan dan apa yang perlu dilakukan oleh Sekolah Tinggi Multimedia, baik dari Pak Hermawan dan juga dari Pak Khalil dan rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi, saya juga tawarkan magang, karena kalau magang di kita, terutama Marvelous Institute itu Pak, sekarang ini
banyak pekerjaan yang harus dirubah menjadi konten online kan. Nah, itu untuk animasi dan sebagainya. Jadi kalau nanti magang di kita, itu punya pemikiran strategik, Pak. Jadi bukan animasi toh. Jadi pada waktu dibikin bahan itu, praktek toh, Pak. Jadi 3 bulan, 6 bulan silakan. Nanti ada SKPI juga, bukan SKPI, kalau SKPI itu sertifikasi digital marketing, tetapi kalau ini ada magang bersertifikat. Jadi dari Makpres itu beda, Pak. Nanti akan orang yang hire itu senang, biasanya kan taktikal toh, Pak. Tetapi ada pemikiran strategiknya. Kalau ikut membantu bikin animasi begini, bekerja sama orang-orang kita, tahu tujuannya untuk apa ini. Biasanya kan disuruh bikin, ya toh. Nah sekarang ada pemikiran seperti tourism tadi kan, strategic tourism. Saya berani pastikan di hotel tidak ada pelajaran strategic marketing. Kalau di ini sekolah tinggi multimedia biasanya juga tidak ada pelajaran karena dianggap tidak perlu. Nah sekarang vokasi itu kan harus akademik vokasi, Pak. Jadi tidak boleh dibedain. Nah kita bisa berperanan di situ, Pak. Ya, itu Amba. Ya. Terima Dan kasih, ini Pak, buku saya yang terakhir ini ada kutipannya Pak Menkominfo. Pak Rudiantara. Yang beliau Pak Joni. Pak, ini kan baru, Pak. Ya, Pak Joni ya, Plate. Ya. Pak Plate, jadi pada satu ketika ketemu saya, dia bilang saya di World Economic Forum bicara bahwa Indonesia itu infrastruktur teknologinya luar biasa. Jadi termasuk beliau nyebutnya lupa saya, katanya mengelilingi bumi berapa, kita masukkan di sini loh, Pak. Ini buku terbaru. Nah, ini teknologi dan humanity. Teknologi for humanity. Jadi kita campur antara Nabi Muhammad yang kejujuran itu dengan teknologi. Jangan sampai teknologi itu tidak dikawal dengan kebijakan lah, Pak. Itu Pak, kira-kira gitu. Ya, Pak Tunun. Ya, baik. Terima kasih Pak Hermawan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Nur Iza dan juga Pak Hermawan Kartajaya. Baik, marketeers, kita akan beranjak nih ke sesi selanjutnya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk ke kita. Kita mulai saja. Ada yang pertama dari Bapak Wahyu Leman, SEMAK dari STAB Nalanda. Pertanyaannya bisa mungkin dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini. Pertanyaannya general sekali, apakah ada tips and trick untuk memastikan pembelajaran atau perkuliahan daring jarak jauh dapat berjalan efektif? Dari MMTC, Bapak Insinyur Nur Iza, gimana Pak tanggapannya Pak akan pertanyaan itu? Ya, seiring dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Halal tadi, jadi kami tidak jauh berbeda. Memang kalau online kuliah secara jarak jauh ini, kita kan mengenal S-curve ya, learning curve gitu ya. Learning curve itu kalau orang dari tidak tahu agak lama sekali, lama-lama dia tahu terus mencapai posisi yang steady gitu, mulai mengerti lah gitu. Di dalam technical juga begitu. Nah di online learning ini agak sedikit berbeda. Artinya mahasiswa yang masuk misalnya kelas learning, seperti kami mulai kuliah sekarang minggu pertama, ini penuh banget ini kelas, gitu kan? Nanti setelah berapa lama ini penuh, nanti lama-lama agak menurun gitu, Nah, jadi kebalikan dengan kurva S lah gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Profesor Holil, makanya saya beranggapan yang penting adalah bagaimana dosen mengignite gitu ya mahasiswa di tengah. Di situ harus kita betul-betul kasih jumping gitu. Dan juga kita harus kasih bantuan kepada mahasiswa dari sisi learning-nya. Selain tadi sarana prasarana yang disampaikan oleh Bapak Holil, kita sebagai dosen misalnya gini, kita ngasih tugas nih ya, tolong cari studi kasus terkait bagaimana penanganan COVID. Tapi penanganan COVID yang mana?
komunikasi yang mana? Ya bebas. Nah, kalau saya waktu itu informasi-informasi yang kalau kita bicara mengenai komunikasi COVID oleh pemerintah misalnya, itu kami kumpulkan itu. Informasi yang simpang siur, presiden ngomong apa itu kami kumpulkan ke dalam, kalau ada bahan, ada WhatsApp dari dari instansi-instansi terkait atau dari pihak-pihak tertentu yang menarik, itu saya masukkan dalam Microsoft Word, saya simpan semua. Itu sampai mungkin 70 halaman itu ya kepada mahasiswa. Silakan, ini ada bahan, jadi kamu nggak usah harus searching lagi seperti itu, ini sangat membantu. Itu juga menjadi salah satu agar mahasiswa itu tertolong. Ternyata bahan-bahan ada di situ yang difokuskan tadi. Soalnya kadang-kadang kalau dia nyari, ntar dia mau nyari apa lagi, baru nyari apa yang kita tugaskan. Kalau dengan kita kasih PDF seperti itu sangat sangat membantu. Itu sih sebenarnya memang terkait dengan bahan itu selain infrastruktur tadi, dan juga kami bersyukur Bapak Ibu dosen di tempat kami tentu learning ketika awal memang agak bingung, kaget atau bagaimana karena ini harus online, tapi sekarang sudah alhamdulillah mereka menguasai teknologi yang ada sehingga mahasiswa juga tersampaikan dengan baik kalau secara penyampaian. Dan sekarang teknologi learning ini kan semakin meningkat, semakin banyak. Misalnya kalau dulu di awal hanya Zoom atau TeamLink, nah sekarang sudah ada Google Meet dan sebagainya. Variasi-variasi itu bisa kita gunakan. Dan interaksi kepada mahasiswa ini juga sangat baiknya. Jadi problem ini adalah bagi kami ini Sekolah Tinggi Multimedia, kebetulan banyak juga praktikum yang memang dibutuhkan tidak harus online, justru malah harus offline. Kenapa? Karena kami di penyiaran. Kalau prodinya animasi sama game itu relatif tidak terlalu problem karena mahasiswa nanti bisa membawa komputer sendiri. Memang modal kalau animasi dan game mahasiswa harus punya komputer sendiri yang sangat bagus. Nah, untuk penyiaran ini sangat membutuhkan studio, lab dan juga kamera-kamera yang ada di tempat kami. Nah, ini yang sedang kami siasati bagaimana agar mahasiswa memiliki di satu sisi pengalaman langsung, tidak hanya melalui online saja. Itu yang terus kita dorong, makanya kemarin di semester lalu banyak juga mahasiswa tetap praktek juga di lapangan karena memang semangat ingin kreatif itu sangat besar. Nah, mahasiswa penyiaran itu kan memang harus berkolaborasi kan dengan satu sama lain gitu. Nah, makanya kemarin ada juga yang kena COVID, akhirnya satu tim seperti itu kita ternyata mahasiswa ke lapangan, tidak di dalam kampus, tapi mereka memiliki kreativitas sendiri di luar kampus. Di satu sisi itu kebaikan, tetapi ya seperti itu ternyata terjadi COVID. Tapi moga-moga nanti ini setelah Agustus COVID ini menurun, September mungkin nanti akhir September moga-moga sudah sangat landai sehingga mahasiswa di samping online untuk praktikum mereka bisa mendapatkan yang secara offline juga. Dan mahasiswa juga semakin experience dengan adanya offline ini. Terus terang memang itu bisa jadi membosankan, tetapi kita harus bisa mengignite. Misalnya untuk mahasiswa informasi harus kita ajarin programming dan sebagainya sehingga menjadi terlatih. Pada saat itu kami ngasih programming, saya mintain tolong untuk menjadi contoh aplikasi apa. Ternyata mereka memaknai disuruh bikin aplikasi apa. Jadi mereka 1 minggu full mengkaji bikin aplikasi terus dia tampilkan. Setelah mereka presentasi, saya minta kesan. Setelah kamu mengerjakan yang kamu lakukan, kamu merasa happy, tertekan, atau bagaimana? Wah Pak, seminggu saya tertekan sekali. Tapi happy nggak? Kamu puas nggak? Tapi puas. Gitu. Nah, itu ada ignition di belakang sebelum berakhir. Demikian Mbak Ayu. Baik, Marketeers, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi Marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Marketeers Goes to Campus episode ke-19, Sabtu depan 14 Agustus 2021 akan hadir Dr. Iskandar Itan SEMM, Rektor Universitas Internasional Batam, dan Profesor Insinyur Sofia, MSc PhD IPU, Rektor Universitas Bakri. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Marketeers TV untuk mendapatkan update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Bye-bye Marketeers.